Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rismawati dari semester 5A Institut Ilmu Hukum Lemadu Keleng. Untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Hukum Internasional, adapun dosen pengampu yakni Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hukum internasional bangsa Yahudi. Sejarah perkembangan hukum internasional bangsa Yahudi sangat erat kaitannya dengan sejarah bangsa Yahudi itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa titik penting dalam sejarah tersebut. Yang pertama yaitu zaman kuno. Bangsa Yahudi memiliki hukum mereka sendiri yang dikenal sebagai hukum Musa atau Taurat. Hukum ini meliputi aspek kehidupan, termasuk hukum perdata, pidana, dan agama. Yang kedua, diaspora. Setelah kehancuran Bait Suci kedua di Yerusalem pada tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi tersebar di seluruh dunia. Mereka tetap mempertahankan hukum dan tradisi mereka meskipun berada di bawah pemerintahan bangsa lain. Yang ketiga, zaman modern. Pada abad ke-19 dan 20, banyak Yahudi yang bermigrasi ke Amerika dan negara-negara lain. Mereka berkontribusi pada perkembangan hukum di negara-negara tersebut, terutama dalam bidang hukum komersial dan hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, pembentukan negara Israel. Setelah Perang Dunia Kedua dan Holocaust, masyarakat internasional mendukung pembentukan negara Yahudi Israel pada tahun 1948. Israel memiliki sistem hukum yang unik yang mencakup hukum Yahudi, hukum Inggris, dan hukum Ottoman. Dan yang terakhir yaitu hukum internasional dan Israel. Israel telah menjadi subjek dari berbagai resolusi dan putusan hukum internasional, terutama terkait konflik Israel-Palestina. Negara ini juga telah berkontribusi pada perkembangan hukum internasional, terutama dalam bidang hukum humaniter dan hukum perang. Adapun konflik Israel-Palestina telah mempengaruhi perkembangan hukum internasional dalam beberapa cara penting. Yang pertama yaitu hukum humaniter internasional. Konflik ini telah memicu banyak diskusi dan penafsiran tentang hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata, penggunaan kekuatan, dan penyelesaian konflik. Yang kedua yaitu hak asasi manusia. Isu-isu seperti hak pengungsi Palestina untuk kembali, hak atas tanah dan sumber daya, dan hak atas kebebasan dan keadilan telah menjadi pusat perhatian dalam diskusi hak asasi manusia internasional. Yang ketiga, yaitu hukum perang. Israel telah berkontribusi pada perkembangan hukum perang, terutama dalam bidang penentuan status kombatan dan non-kombatan, serta penggunaan senjata tertentu dalam konflik. Yang keempat, pengakuan negara dan batas. Pertanyaan tentang pengakuan internasional terhadap Palestina sebagai negara dan penentuan batas-batas telah menjadi isu penting dalam hukum internasional. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban internasional. Kasus-kasus yang melibatkan Israel dan Palestina telah menjadi ujian penting untuk mekanisme pertanggungjawaban internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional. Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah dan perkembangan hukum internasional bangsa Yahudi sangat erat kaitannya dengan sejarah bangsa Yahudi itu sendiri, mulai dari zaman kuno hingga pembentukan negara Israel. Israel sebagai negara yang didirikan oleh bangsa Yahudi telah memainkan peran penting dalam perkembangan hukum internasional, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina. Konflik ini telah mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, hukum perang, pengakuan negara dan batas, serta pertanggungjawaban internasional. Namun, peran Israel dalam perkembangan hukum internasional tidak hanya terbatas pada konflik ini. Sebagai anggota PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya, Israel juga berpartisipasi dalam berbagai aspek hukum internasional.